Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Kakawin Ramayana. Itu saya akan menginformasikan bahwasanya saya mendapatkan manuskrip Kakawin Ramayana ini dari Hastara, Hasanah Pustaka Nusantara, yang merupakan situs resmi dari Perpusnas yang khusus menyediakan manuskrip Nusantara. Kita memasuki ke cerita Ramayana, ada baiknya kita tahu dulu apa itu Kakawin Ramayana. Kakawin berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti syair. Ramayana dalam bahasa Sanskerta berarti The Path of Rama, yang mempunyai makna perjalanan hidup seorang Rama. Jadi, Kakawin Ramayana adalah sebuah syair yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang Rama. Kakawin Ramayana ini diidentifikasi ditulis oleh seorang bernama Yogiswara. Hal ini terdapat pada baris terakhir Kakawin Ramayana ini. Ada perbedaan berkenaan dengan masa penciptaan Kakawin Ramayana ini. Purbacaraka dan Santoso berpendapat bahwa karya syair ini ditulis pada sekitar tahun 820 sampai 832 Caka pada masa Raja Dyah Balitung yang berkeraton di Mataram. Berkenaan dengan hal itu, Zoetmulder berpendapat menurutnya baik secara kronologis maupun geografis, Ramayana Jawa kuno adalah satu-satunya kakawin yang ditulis pada masa sebelum zaman Empu Sindong. Ditilik dari prototipe kosakata, tidak adanya prolog di bagian awal dan masih mempertahankan sifat Indianya, seperti latar cerita adalah India, bukan Jawa, menunjukkan bahwa Ramayana Kakawin Jawa ditulis di Jawa Tengah. Kakawin ini merupakan salah satu versi cerita Rama dan Sita yang awal mulanya digubah di India oleh Walmiki dalam bahasa Sanskerta. Ramayana versi Jawa ini ternyata tidak sepenuhnya mengacu terus kepada versi Walmiki, akan tetapi mengacu pada kitab Rawonowodo yang ditulis oleh pujangga India lawas bernama Batikauya. Lalu, apakah perbedaan dari Kakawin Ramayana Jawi dan Ramayana Sanskerta? Kakawin Ramayana terdiri dari 2830 bait yang dibagi ke dalam 26 pupuh. Sedangkan Ramayana Sanskerta terdiri dari 24.000 bait yang dibagi ke dalam 7 buku. Dalam Ramayana Jawa kuno, Sita hidup bahagia selamanya dengan Rama. Sedangkan dalam Ramayana Sanskerta, Sita setelah kembali ke Ayodhya berpisah kembali dengan Rama. Berikut ini merupakan garis besar cerita Kakawin Ramayana dari masing-masing pupuh. Dalam pupuh 1 mengisahkan Raja Dasarasta yang mempersembahkan sebuah korban agar dikaruniai anak. Maka setelah Raja Dasarasta mempersembahkan korban tersebut, lahirlah 4 orang putra dari 3 permaisuri. Kausalnya melahirkan Rama, Keikei melahirkan Bharata, Sumitra melahirkan Laksamana dan Satrugna. Pada pupuh 2 mengisahkan tentang Rojo Jonoko yang mengadakan swayembara untuk putrinya Sita. Lalu, Rama ikut dalam sayembara tersebut dan memenangkannya. Akhirnya ia berhak mempersunting Sita. Pupuh 3 mengisahkan tentang awal mulanya Rama yang akan dinobatkan menjadi raja. Tetapi karena sebuah perjanjian, akhirnya Bharatalah yang menjadi Raja Ayodhya. Setelah Dasarata meninggal, Rama, Sita, dan Laksamana meninggalkan istana. Saat di perjalanan, Bharata menyusul untuk meminta Rama memimpin Ayodhya, tetapi Rama menolak. Pada pupuh 4 menceritakan tentang Rama, Sita, dan Laksamana yang meneruskan kehidupannya sebagai pertapa di hutan. Ada seorang raksasa perempuan bernama Suparmaka yang menyamar menjadi wanita cantik agar Rama tertarik padanya. Tetapi Rama menolak, sehingga memunculkan reaksi kasar Suparmaka, dan akhirnya watak aslinya ketahuan. Rama berhasil menumpasnya dengan memotong ujung hidung raksasa tersebut. Pupuh 5 mengisahkan tentang Suparnaka mengadu pada kakaknya Rawana agar menculik Sita. Rawana meminta bantuan pada Marica agar menjauhkan Rama dan Laksamana dari Sita dengan menyamar menjadi kidang emas. Kidang emas tersebut lewat di depan Rama dan menarik perhatiannya. Lalu Rama mengejarnya.
Saat busur panah Rama mengenai Kidang, suara jeritannya mirip Rama, dan jeritan tersebut didengar oleh Sita. Kemudian Sita menyuruh Laksamana untuk menyusul Rama. Saat itu pula Rawana menyamar menjadi Pertapa dan berhasil membawa kabur Sita lewat udara. Pada pupuh 6 menceritakan tentang Jatayu, yaitu yang pernah menjadi sahabat ayah Rama, mendengar jeritan Rama. Jatayu menghancurkan kereta Rawana dan menumpang tubuh Sita, tetapi Rawana memotong sayap Jatayu sehingga ia kalah. Laksamana memberitahu Rama bahwa Sita hilang. Rama marah besar dan akhirnya pergi mencari Sita. Jatayu ditemukan oleh Rama dan mengatakan apa yang telah terjadi sebelum ia mati. Dalam perjalanan, Rama bertemu dengan anak Dewi Sri dan membebaskan seorang pertapa dari kutukan. Mereka berdua memberitahu Rama agar mencari Sugriwa. Rama akhirnya mencari Sugriwa yang juga sakit hati karena istrinya diculik oleh Subali. Rama meminta bantuan dan akhirnya Subali berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Pada pupuh 7, menceritakan tentang Sugriwa yang mengirimkan pasukan kera ke segala penjuru yang dipimpin oleh Hanuman. Hanuman menemukan sebuah gua dan beristirahat di situ. Ternyata gua tersebut merupakan istana para raksasa. Hanuman dan rombongan istirahat sejenak dan akhirnya terlelap karena ilmu sihir Danawa dan bangun 1 bulan kemudian. Hanuman yang merasa bersalah dihibur oleh Sempati, adik Jatayu, dan diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana sampai ke istana Rahwana. Pupuh 8 menceritakan tentang Hanuman yang akhirnya sampai di Alengka dan menyamar menjadi seekor kelinci. Hanuman menemukan Sita di sebelah timur kota Alengka dan melihatnya amat gugup dan bingung. Rahwana datang dan merayunya agar mau menjadi istrinya, dengan diiming-imingi akan diberikan apapun yang ia mau. Sita menolak dan Rahwana mengancamnya dengan pisau belati. Rahwana pergi dari kamar Sita dan menyuruh raksasa lain untuk mengganggunya, tetapi Sita dilindungi oleh Trijata. Hanuman mendekati Sita dan menceritakan apa yang terjadi serta memberikan cincin Rama. Sebaliknya, Sita menitipkan surat untuk Rama. Pada pupuh 9 menceritakan tentang tindakan Hanuman yang ketahuan oleh Rahwana. Rahwana meminta para raksasa untuk menangkap Hanuman, tetapi Hanuman berhasil melawannya. Setelah Hanuman mandi di laut, ia meneruskan perjalanannya, tetapi ia berhadapan dengan Indrajit, putra sulung Rahwana, dan tubuh Hanuman dililit oleh anak panahnya yang berbentuk ular. Hanuman dibawa ke hadapan Rahwana. Hanuman meminta dirinya agar dibunuh saja, tetapi dibantah oleh Wibisana. Pupuh 10 menceritakan tentang Hanuman memuji-muji keutamaan Rama hingga dia meminta permintaan terakhir agar Sita dikembalikan kepada Rama. Rawana akhirnya memberikan perintah kepada para raksasa agar membakar Hanuman dan membungkus ekornya dengan bahan yang mudah dibakar. Pupuh 11 menceritakan dengan ekornya yang menyala-nyala, Hanuman kabur dengan berlarian serta meloncat ke sana kemari hingga menyebabkan keraton dan seluruh kota terbakar. Hanuman melanjutkan perjalanannya ke tempat Rama dan menyerahkan surat dari Sita untuk Rama. Rama berserta pasukannya menuju kota Alengka dan mengepungnya. Begitu juga Hanuman menyiapkan pasukannya hingga turun ke laut. Pupuh 12 mendeskripsikan tentang kota Alengka dan para raksasa yang sedang bangun dari tidurnya, berkumpul untuk menghadap sang raja. Pupuh 13, Rahwana pun meminta pendapat bagaimana perang ini harus ditempuh. Patihnya menyarankan agar tetap melanjutkan perang. Datanglah Wibisana, adik kandung Rahwana, yang sebelumnya menjenguk ibunya dan mendukung usahanya untuk menasehati Rahwana. Wibisana menasihati Rahwana agar mengembalikan Sita kepada Rama. Pupuh 14, Kumbakarna melawan Rawana. Wibisana memperingatkan Rawana, akhirnya Rawana marah sekali dan Wibisana pun mengundurkan diri. Pupuh 15, Wibisana menggabungkan diri dengan Rama dan diterima dengan baik. Rama mengangkat busurnya dan melepaskannya ke laut dan membuat para ikan dan naga bingung. Baruna, Raja Laut, memberikan saran kepada Rama untuk membuat bendungan. Para kera mulai mengumpulkan bahan. Pupuh 16,
Nala membuat bendungan dan para kera melintasinya hingga mencapai Gunung Sumelang. Pupuh 17. Rawana menipu Sita dengan membuat kepala tiruan Rama dan menunjukkannya kepada Sita. Tetapi Sita memilih mati seperti Rama. Trijata menemui Wibisana dan melihat Rama yang ternyata masih hidup. Lalu ia memberitahu Sita. Pupuh 18. Sukasarana diminta Rawana ke gunung untuk mengintai gerak-gerik musuh. Dia ketahuan dan dikembalikan ke Alengka dan melaporkan kepada Rawana agar menempuh jalan damai. Tetapi hal tersebut membuat Rawana semakin marah. Pupuh 19. Deskripsi tentang persiapan perang para pasukan kera dan persiapan perang pasukan raksasa. Pupuh 20. 1 lawan 1 antara pasukan kera dan raksasa dimenangkan oleh pasukan kera. Indrajit dipukul mundur, tetapi dengan yoga ia mendapatkan panah sakti yang bisa melilit seperti ular dan melilit tubuh Rama dan Laksamana. Ia dikembalikan oleh Wibisana ke Alengka dan melaporkan bahwa Rama telah mati. Pupuh 21. Sita jatuh pingsan melihat tubuh Rama terkapar. Trijata pun putus asa. Kemudian di pagi hari datanglah resi dari surga dan melantunkan puji-pujian untuk Rama, dan putuslah semua lilitan tersebut. Kesehatan mereka pun kembali dipulihkan oleh Garuda. Pupuh 22. Kumbakarna dibangunkan dari tidurnya. Setelah mereka makan dengan lahap, Rawana mendapatkan jawaban yang menusuk hati karena kesalahannya sendiri. Tetapi Kumbakarna tetap berangkat ke medan pertempuran dan melawan Sugriwa yang dibantu oleh Hanuman. Sugriwa tertimpa bebatuan gunung dan diangkat oleh Kumbakarna, tetapi dikejar oleh Hanuman. Saat Sugriwa terbangun, langsung ia menggigit hidung Kumbakarna hingga putus. Pupuh 23. Rama dan Laksamana terlibat dalam pertempuran. Baju besi Kumbakarna dihancurkan dengan panah Laksamana dan kemudian ditewaskan dengan panah Rama. Rahwana pun menyesal dan meminta Indrajit untuk terjun kembali dan memanah dengan panah biusnya, sehingga para pasukan kera, Rama dan Laksamana tertidur pulas dalam pertempuran. Hanya Wibisana yang kebal terhadap racun tersebut dan meminta Panglima Kera untuk ke Gunung Himalaya mencari daun ramuan. Setelah mendapatkannya, semua dapat dibangunkan dan peperangan besar pun terjadi. Rahwana berdoa kepada Dewa Siwa dan berangkat dengan kereta emasnya. Pupuh 24. Rama menggunakan panah pemberian Dewa Indra dan langsung memanah ke-10 leher dan kepala Rawana. Terjadi pertempuran yang hebat hingga alam semesta goncang. Rawana mati dan Wibisana bersedih, tetapi Rama mencoba untuk menghibur Wibisana. Pupuh 25. Isi pupuh ini menceritakan tentang perjalanan yang dilalui selama perang. Pupuh 26. Rama dan Sita kembali ke Ayodhya dan diadakan pesta meriah. Dari kisah Kakawin Ramayana ini, banyak sekali pembelajaran yang bisa dipetik. Salah satu yang paling membekas di hati saya yaitu kisah cinta Rama dan Sita. Walaupun dihadang banyak masalah, tetapi pada akhirnya mereka tetap bersatu. Ini merupakan buah dari kesabaran, ketulusan, dan kesetiaan mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.